Renungan penghiburan Kristen bagi keluarga yang ditinggal mati. Pembuka. Saudara-saudara yang terkasih, dalam saat-saat seperti ini, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, rasanya sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat. Namun, dalam firman Tuhan, kita menemukan penghiburan dan harapan yang tak tergoyahkan. Meskipun kita merasa sedih dan kehilangan, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati. Marilah kita bersama-sama merenungkan janji-janjinya dan memperoleh kekuatannya untuk melalui masa-masa sulit ini. Isi, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, perasaan sedih dan kehilangan bisa sangat mendalam. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus. Firman Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai kita dan memberikan penghiburannya kepada kita dalam saat-saat sulit. Salah satu ayat yang memberikan penghiburan dalam situasi seperti ini adalah Mazmur 34 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya, Tuhan dekat dengan kita dalam penderitaan kita. Dia mengerti perasaan kita yang sedih, dan Dia ingin memberikan penghiburannya kepada kita. Selain itu, Tuhan juga menjanjikan bahwa Dia akan mengeringkan setiap air mata kita. Dalam Wahyu 21 ayat 4 berbunyi, dan Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau sakit, sebab segala sesuatu yang dahulu sudah berlalu. Artinya, Tuhan berjanji bahwa suatu hari, semua penderitaan dan kesedihan akan berakhir, dan kita akan hidup dalam kebahagiaan abadi bersamanya. Saudara yang terkasih, selama masa berduka ini, penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan penghiburan. Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan yang mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Dalam Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim. Aku datang kembali kepadamu. Artinya, Yesus adalah sahabat yang setia yang selalu menyertai kita, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Selain mengandalkan penghiburan dari Tuhan, penting juga bagi kita untuk mencari dukungan dari sesama orang percaya. Kita tidak perlu melalui masa berduka ini sendirian. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, kita diajak untuk saling menghibur dan membangun satu sama lain. Saat kita berbagi pengalaman dan perasaan kita dengan orang lain, kita dapat menemukan dukungan dan penghiburan yang kita butuhkan. Penutup dan penghiburan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam saat-saat sulit ini, marilah kita menguatkan iman kita dan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kita percaya bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Marilah kita juga mengingat bahwa orang yang kita cintai yang telah pergi sekarang berada dalam kehadiran Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8, Paulus menulis, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Artinya, orang yang kita cintai telah pergi ke rumah Bapa, di mana tidak ada lagi penderitaan atau kesedihan. Akhirnya, marilah kita menghibur satu sama lain dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggal mati. Kita dapat menghibur mereka dengan doa, kehadiran, dan perkataan yang penuh kasih. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, kita diajak untuk memuji Allah yang adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan. Kita juga diajak untuk menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam saat-saat berduka ini, marilah kita memandang kepada Tuhan yang adalah sumber penghiburan sejati. Melalui iman kita kepadanya, kita dapat menemukan penghiburan, harapan, dan kekuatan untuk melalui masa-masa sulit ini. Marilah kita juga saling menghibur dan memberikan dukungan kepada satu sama lain. Tuhan memberkati dan menghibur kita semua. Amin.